menjelaskan bagaimana cara membuat lampu LED powernya pakai charger handphone ya. Ini 5 volt ya, outputnya tuh outputnya 5 volt ya, dia punya output ya, tegangannya 5 volt, terus arusnya ya, arusnya 1 ampere. Tuh, lihat ya di sini. Ini 1 ampere arusnya. 1 ampere. Nah, sedangkan yang kita pakai, LED yang kita pakai ini speknya, ini saya pakai SMD ya. Saya deketin. Bentar. Nah, ini saya pakai SMD 3528, tapi yang 0,2 watt. Dia ada dua jenis. Ada yang 0,06 watt. Saya pakai yang high powernya. Nah, dia speknya tegangannya itu 3,5 volt. Ya, arusnya 60 miliampere atau 0, kalau dijadiin ampere 0,06 ampere gitu. Nah, lampu LED bisa dibeli di luminbox.com ya. Nah, sekarang gini, ada berapa LED yang harus kita pakai dengan spek si chargernya itu seperti ini. Ini kan totalnya berapa watt nih? Ya, kita nyari daya. Dayanya berapa watt? Daya itu tegangan dikali dengan arus, berarti 5 kali 1. Berarti 5 watt. Ya. Ya, jadi maksimal 5 watt. Itu maksimal. Nah, sedangkan di sini tegangannya 3,5 volt. Nah, ada berapa LED yang harus kita pakai? Ya, yang maksimal yang bisa dipakai. Ya. Jadi cara ngitungnya gini, banyak LED. Nah, kita lihat arusnya aja. Dia arusnya 1 ampere. Ya, lihat di arus kan karena kita mau paralel. Ya, karena kita mau paralel, jadi kita lihatnya di arus. Ya, dia arusnya 1 ampere. Ya, berarti 1 ampere ini ya, saya bagi dengan ini. Kan karena lampu LED-nya kan 0,06, berarti dibagi sama yang punya LED-nya 0,06. Ya. 1 dibagi 0,06 ya. 1 dibagi 0,06. Nah, jadi 16,67. Saya buletin jadi 17 LED. Ya, saya pakai 17 LED. Ini saya pakai habis semua nih, terserah sih seleranya mau gimana. Ini 1 ampere saya habisin. Ya, saya pakai semua 1 ampere. Ya. Nah, terus arusnya udah pas. Nah, sekarang dari tegangan. Ini tegangan outputnya 5 volt. Ya, tapi kita maunya 3,5 volt. Nah, jadi kita harus turunin pakai resistor. Resistornya berapa gitu. Dari 5 volt saya maunya 3,5 volt, jadi saya kurang 3,5 volt gitu, dibagi ya. Karena saya pakai arusnya 1 ampere ya, LED-nya ini saya pakai semuanya 1 ampere ya. Kalau kamu cuma pakai 1 biji doang, 1 piece, berarti nanti dibaginya oleh 0,06 ampere. Karena saya pakai 17 biji totalnya kan 1 ampere. Berarti saya bagi 1 ampere gitu. 5 dikurang 3,5, jadi 1,5 dibagi 1 tetap 1,5 ohm gitu. Nanti yang resistor yang kita pakai 1,5 ohm. Tapi ada kendala. Saya nggak punya resistor seukuran 1,5, kehabisan. Jadi saya akalin, saya pakai dioda. Gini. Nah, saya minta nanti lihat videonya tuh dari awal sampai akhir ya, biar lebih jelas, nggak ada cara-cara yang miss itu nggak ada. Nah, jadi gini, alasan saya pakai dioda. Teorinya ya, dioda itu bisa mengurangi tegangan sebesar 0,5 volt ya. Jadi satu dioda ini bisa mengurangi 0,5 volt
ya, 0,5 volt. Nah, dari 5 volt saya mau turunin 3,5 volt pakai dioda, ya. Nah, kalau cuman kita pakai satu LED, misalnya saya cuma pakai satu biji, di sini kan saya pakai 17 biji. Kalau saya pakainya cuma satu biji, ya, berarti dioda yang saya pakai itu 3 biji. Karena kan satu dioda itu kan 0,5. Saya kali 3 biji sama dengan 1,5, ya kan? Berarti 3,5 ditambah 1,5 pas jadi 5 volt. Gitu. Nah, di sini saya pakai semuanya. Ya, full ininya habis. Saya butuh cuman satu aja. Jadi nggak pakai 3 biji. Jadi saya pakai satu. Ya. Ini berdasarkan percobaan saya, kalau saya pakai 3 biji, kalau misal saya pakai 17 LED, lampunya nggak terlalu terang. Jadi saya pakai satu biji aja buat nahan 5 volt jadi 3,5 volt. Ya, saya pakai satu biji aja. Oke. Sekarang kita mau coba bikin, nah, pakai PCB nih. Ini buat colokannya nanti ke sini, yang ini. Ya. Terus yang ini buat lampu LED di sini. Sini saya pakai PCB yang fiber. Ya. Beda dengan PCB yang biasa. Lihat belakangnya. Ini kan tembaganya di sini. Belakangnya tuh dia lebih mengkilat. Tuh kelihatan lampu LED saya tuh, ya. Tuh kelihatan di atas itu ada lampu LED saya. Nah, ini yang biasa, PCB biasa. Ini lebih tahan panas dibanding yang biasa. Ya, makanya saya pakai ini. Nah, sekarang saya mau gambar. Ya, gambar LED-nya di sini. Nah, ukuran PCB-nya ini 1,2, ya. 1,2 cm, ya. Ini juga nih, ini buat colokannya 1,2 cm. Saya mau menjelaskan tentang LED-nya dulu, ya, kalau ada yang belum tahu. Nah, LED ini sisi belakangnya kayak gini. Ini yang besinya lebar ini yang besinya lebar ini bagian negatif, ya. Ini bagian negatif. Yang besinya kecil gini nih, ini bagian positif, ya. Kasih dia tembaga yang lebih lebar selebar dia, ya. Jadi fungsinya dari bagian bawah ini buat nyerap panas si LED-nya, biar dia langsung kena permukaan si PCB-nya, biar panasnya itu meresap ke seluruhnya. Kalau dia nggak sampai kena, dia nyerapnya nanti nggak bagus, ya. LED-nya nanti lebih jadi cepat rusak, nggak awet. Nah, sekarang kita gambar di sini. Nah, sekarang kita bikin kasih jarak 2 mili, ya. 2 mili dari sini. Ya, ke sini tuh 2 mili. Ya. Ini saya gedein deh biar kelihatan. Ya. Terus kesininya selanjutnya kasih sekitar 4 mili. Ya, ini kan 2 mili nih sini. Ya. Kesininya sekitar 4 mili. Ya, ini kesini 4 mm. Nah, yang 4 mm ini buat bagian si negatifnya, yang kasih yang lebar. Terus jarak antara positif negatifnya kasih 1 mili. Ya. Terus kasih buat positifnya 2 mili, ya, sekitar sini 2 atau 3 mili lah. Saya kasih di sini 2 mili.
Nah, kelebihan ya. Udah 3 mili lah, nanggung ya. Di sini 3 mm gitu ya. Nanti digaris ya. Nah, ini udah saya garis-garisin ya. Sekarang tinggal kita hitam-hitamin. Nanti kan kita pakai larutan ferret chlorida. Nanti yang dihitamin itu nanti yang bersisa, yang nggak kena hitam-hitam, nanti dia yang larut sama ferret chlorida. Nah, itulah cara bikin PCB-nya ya. Saya hitamin ya, yang ini nih. Nah, ini udah saya hitamin ya, tapi di sisi ini saya sisain. Nah, karena saya nanti pakai dioda, nanti saya mau taruh dioda di sini, jadi saya kasih celah sedikit di sini ya. Saya kasih celah sedikit ya buat diodanya. Nah, nanti dioda dari sini. Terserah ya, mau masang diodanya di positif atau di negatif, nggak masalah ya. Oke, sip. Bagian untuk lednya udah selesai. Sekarang saya mau bikin bagian untuk colokannya ya, colokan ke USB nya. Nah, yang sebelah kanan, yang ini nih, yang sebelah kanan ini untuk negatifnya. Nah, sebelah kiri ini untuk yang positifnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk negatif ya, yang ini untuk positifnya. Ini saya hitamin di sini. Nah, udah jadi ya. Ini sebelah kanan negatif, sebelah kirinya positif. Nah, sekarang kita nanti mau siapin larutannya ya, larutan ferret chloridanya. Ini saya tulis dulu biar nggak salah. Yang ini bagian positif ya, buat tanda aja. Yang ini bagian negatif ya. Ini saya sudah siapkan ininya, wadah ya. Siapin air secukupnya aja. Yang penting nanti si PCB-nya kerendam aja ya. Saya pakai 1 sendok. Ini ferret chloridanya. Saya kasih 1 sendok, jangan banyak-banyak ya. Nah, pakai sarung tangan, terus tutup mulut biar keamanan. Jangan terlalu banyak, yang penting lama nggak apa-apa ya, prosesnya lama. Tuh, lihat ada bergas. Nah, proses lama nggak masalah, yang penting PCB-nya nggak rusak. Karena kalau kecepatan nanti bolpen yang kita pakai itu luntur nanti ya. Oh ya, saya lupa ngasih tahu, saya pakai bolpen ini ya, Snowman yang waterproof. Nah, ini diaduk dulu lah biar rata. Ya, pakai masker ya. Ini celupin. Ini wah, kepanjangan nih. Set, kepanjangan. Saya potong dulu ya biar nggak terlalu panjang, nggak muat nih. Tuh ya, saya potong. Nah, udah saya potong. Nah, celupin, kita aduk-aduk ya. Ini kira-kira 5 menit mungkin ya. Saya pause dulu. Nah, ini diaduk-aduk, ini udah berjalan 1 menit ya. Agak harus sabar. Nanti si tembaganya itu yang larut ya, tinggal yang hitam-hitam nanti ya. Udah 3 menit ya. Nah, ini yang ini udah mulai 4 menit, udah mulai rontok nih, terlihat ya. Yang tembaganya tuh udah mulai rontok ya. Ini udah menit kelima ya, dikit lagi ya. Yang atasnya udah, jadi saya tinggal yang bawah doang, saya kocok-kocok
Ya, saya gosok-gosok dikit lagi lah ya, dikit lagi. Yang gede, yang panjang ini kita tarik. Oke, ini saya ambil nih yang ini kayaknya udah. Nah, dan nanti kita cuci, cuman yang kecil belum. Ya, dikit lagi yang kecil ya, yang kecilnya udah. Sekarang kita bersihin ya. Nah, ini udah saya cuci. Sekarang kita bersihin pakai alkohol, pakai amplas juga boleh ya kan, tapi saya lebih suka pakai alkohol, jadi permukaannya itu tetap licin ya. Nah, udah bersih. Nah, sekarang kita mau solder ya. Nah, ingat ya, bagian negatif itu yang besar ya, yang ada di bawah besinya tuh, di bawah lednya tuh ada besi besar ya. Ini saya buka pelan-pelan, jadi saya nggak saya buka pelan-pelan. Nah, kalau dari bawah kan kelihatan yang negatif tuh yang besi besar lebar ini kan, tapi kalau dari atas kelihatan ya, yang negatif itu yang ada coak. Coba lihat, ada coak kecil. Mana nih ya. Jadi kalau saya gambar gini nih, kalau saya perbesar ya, nah di sini ada coak kecil. Nah, ini negatif, ini positif ya, di kamera nggak kelihatan ya. Nah, cara nyoldernya gini, ini biarin aja begini ya. Ini saya kasih selotip, nah biar dikena semua, saya tekan. Nah, pas saya angkat dia nyatu. Nah ya, kelihatan kan tuh, nih yang besinya lebar, nih yang besinya lebar kenain ke tembaga yang lebar, yang negatif tuh, negatif. Nih saya gunting dulu bagian sini ya. Nah, kita tempel ke sini. Nah, saya perbesar. Nah, usahain dia kena lebih banyak ya. Nah, ya, sip. Nah, pas sudah begini, tinggal kita solder. Enak nih, nyoldernya nggak lari dia templatenya ya. Ya, biar aja dia ngalir sendiri kan gitu. Nah, ini kan udah semua, kita cabut aja ya. Ya, sekarang tinggal sisi satunya lagi kan, ini udah disolder semua. Nah, sekarang kita mau pasang dioda. Ini kan udah disolder, nanti pasang dioda di sini. Nah, diodanya posisinya gini. Nah, yang positif di sini, negatif di sini ya, madepnya ke sana ya. Ya, lihat nih, ada garis putih kan, garis putih itu negatif, yang bagian hitamnya itu yang positif gitu ya. Oke, ini kalau saya deketin ya, ini kan bagian putihnya tuh, itu negatif, ini yang bagian hitamnya positif. Ntar saya kesiniin. Oke.
Saya potong dulu. Sini ya. Kejauhan nih. Nah, kira-kira di sini ya. Gitu. Nah, udah kesambung kan? Sekarang saya mau pakai kabel ya. Yang negatif itu yang ada garis hitam ya, biar seragam aja ya. Yang negatif, ada positif, negatif yang garis hitam, hubungin ke sini. Terus yang positif yang polos, nggak ada garisnya. Nah, sekarang udah. Sekarang yang ke lampu LED-nya yang negatif yang ada garis hitam ya, terserah sih ya, kamu yang nandain sendiri nggak apa-apa ya, terserah yang buat mau nandainnya gimana. Yang negatif yang ini, positif yang ini ya. Sekarang kita coba ini. Saya mau masukin ke sini ya, masukin aja ke dalam ya, selep, kita colokin. Nah, nyala kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat nyalanya kayak apa. Ini totalnya sekitar 3,5 watt ya, karena kan rumus daya sama dengan arus dikali tegangan. Arusnya kan tadi kita pakai 1 ampere, tegangannya 3,5 ya kan, berarti 1 dikali 3,5 jadi 3,5 watt ya hasilnya. Nah, ini saya nyalain dalam keadaan kamera saya dalam keadaan gelap ya. Terang ya. Nah, ini juga dalam keadaan ruangan ini gelap. Nah, ini lemari buku saya. Nah, oke, terang ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa lampu LED bisa beli di luminbox.com. Terima kasih.